Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris, masuk pertemuan ke-61 dan lanjut bahas materi kita yang kemarin yakni tentang other. Ini materi yang kemarin. There are two rooms available, one on the first floor, the other room on the second floor. Kita bisa sederhanakan dengan cukup the other, karena ruangannya satu. Pada kalimat yang kedua, kita sederhanakan the others, karena ruangan sisanya lebih dari satu atau jamak. Nah, kalau dilihat dari urutan, the other selalu di bagian akhir yang menyatakan sisanya. Dari dua ruangan, satu sudah disebut the other room, ruangan sisanya. Begitupun pada kalimat kedua, dari 5 ruangan, 2 sudah disebut di lantai pertama, yang sisanya, yang 3-nya di lantai kedua. Misalkan lagi, situasi ada 6 orang, 2 broke into the house, yang 2 menerobos masuk ke dalam rumah, 1 was on the roof, yang 1 di atap, the others. Nah, ketika menggunakan the others, ini menyatakan yang sisanya. Oke, berarti sisa 3. Jadi sisanya menunggu di luar. Kita lihat contoh yang lain. Situasinya, dalam sehari ada 2 kereta ke Surabaya. So, the first train leaves at 9. Kereta pertama berangkat jam 9. The second train leaves at 11. Kereta yang kedua berangkat jam 11. Anda pun dapat menggunakan other. Misalkan, one train leaves at 9, kemudian the other train, kereta yang satunya, yang sisanya, berangkat jam 11, dan bisa disederhanakan dengan cukup, the other leaves at 11, maknanya sama, ini kalau ada 2 kereta dalam sehari, kalau ada 3 kereta ke Surabaya, misalkan the first train leaves at 9, the second train leaves at 11, and the third train leaves at 2. Kalau kita gunakan other, one train leaves at 9. Di sini kita gunakan another. Karena keretanya 1, another train leaves at 11. Nah, yang sisanya, yang 1 sisanya, bisa kita gunakan the other train leaves at 11. Kalau kita sederhanakan, tentu train bisa hilang. Another leaves at 11. The other leaves at 11. Sorry, harusnya leaves at 2. Kita lihat contoh lagi. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya 2 keberangkatan, namun sekali keberangkatan hanya 1 kereta. Kali ini kita ambil contoh. Sekali keberangkatan ada 2-3 kereta yang berangkat. So, kita gunakan some, karena memang ada beberapa kereta yang sekali berangkat. Some trains leave at 9. Nah, untuk keberangkatan kedua, kita bisa gunakan, yang sisanya. The other trains leave at 11. Tentu Anda bisa sederhanakan dengan cukup, kita tambahkan s, karena sekali keberangkatan 2-3 kereta, lebih dari 1. The others leave at 11. Sekarang kalau sehari ada 3 keberangkatan, dan sama, sekali keberangkatan ada 2-3 kereta. So, kita bisa mengatakan, some trains leave at 9. Kemudian, keberangkatan yang kedua, kita bisa mengatakan, other trains leave at 11. Nah, keberangkatan yang ketiga yang sisanya bisa kita gunakan the other trains leave at 2. Kalau sederhanakan, trains-nya hilang, namun other-nya tentu kita gunakan others. Sekali lagi others, kalau berdiri sendiri harus bentuk jamak. Sama, the other pun demikian. Karena merujuk kepada kereta yang lebih dari 1, so kita gunakan the others, leave at 2.
Oke, ini hanya pelengkap dari materi yang kemarin. Sekarang kita lihat ungkapan-ungkapan yang menggunakan other. Misalkan yang pertama, on the other hand, ini bisa kita maknai di sisi yang lain. Ya, kalau perkataannya di tangan yang lain. Oke? Namun lebih umum di sisi yang lain, misalkan, I want to travel so bad. Ya, saya ingin sekali bepergian. So bad ini menyatakan keinginan yang sangat. But on the other hand, ya, tetapi di sisi yang lain, I concerned about my health. Ya, mungkin karena corona, ya, saya peduli tentang kesehatan saya. Oke? Kita lihat contoh lagi. On the one hand, ya, di sini bisa kita maknai, di satu sisi, he is nice, dia baik. On the other hand, ya, di sisi yang lain, he can't keep a secret. Ya, dia tidak bisa menjaga rahasia. Oke? Sekarang kita lihat ungkapan yang kedua, otherwise. Ya, ini bisa kita maknai jika tidak. Misalkan, do what I tell you, ya, lakukan apa yang saya beritahu kamu, otherwise, jika tidak, you will be sorry. Kamu akan menyesal. Nah, sebelum lanjut ke contoh yang kedua dari otherwise, kita lihat dulu otherwise. Wise ini selain bermakna bijaksana, juga bermakna jalan. Jadi, jalan yang lainnya. So, otherwise dalam kalimat bisa beragam. Misalkan, I heard otherwise. Nah, di sini kita maknai, ya, jalan yang lain, ya, sesuai dengan konteksnya, bisa kita maknai sebaliknya. Jadi, apa yang saya dengar, sebaliknya. Ya, saya mendengar sebaliknya. Oke? Dalam konteks yang lain, misalkan, he has some bruises. Ya, dia punya beberapa memar, but otherwise, ya, he's fine. Nah, dari konteks ini, otherwise kita bisa maknai namun. Namun dia baik-baik saja. Oke? Nanti Anda bisa sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kita lihat ungkapan other yang ketiga, yakni the other day. Ini bisa kita maknai belum lama ini atau akhir-akhir ini. Contohnya misalkan, I transferred the money the other day. The other day itu maksudnya 2 atau 3 hari berselang. Atau 2-3 hari yang kemarin. Sehingga dimaknai belum lama ini atau akhir-akhir ini. Selain day, Anda juga bisa menggunakan misalkan, he called me the other night. Ya, belakangan ini. 2 atau 3 malam yang terakhir. Oke? Anda pun dapat menggunakan misalkan, I came across. Came across ini menjumpai dengan tiba-tiba. Jadi saya menjumpai dia the other week. Ya, 2 atau 3 minggu belakangan. Oke? Sekarang kita lanjut. Kita lihat yang keempat. One after another atau one after the other. Ya, bisa kita maknai satu demi satu. Contoh kalimatnya misalkan, in this pandemic, ya, pada pandemik ini, small business, ini harusnya small businesses. Jadi jamak, jadi bisnis-bisnis kecil have been collapsing. Ya, telah berkukuran one after another. Ya, satu setelah yang lainnya. Jadi bisa kita maknai, ya, berguguran satu demi satu. Contoh lain lagi misalkan, he ate one piece. Ya, dia makan satu potong setelah yang lainnya. Jadi dia makan satu demi satu until sampai, ya, the box was empty. Sampai, ya, kotaknya kosong. Oke? Kita lihat yang berikutnya, other than. Ini bisa kita maknai kecuali atau selain. Misalkan, no one can wear the crown. Tak seorang pun bisa memakai mahkotanya. Kecuali, ya, raja. Sekarang kalau kalimatnya saya balik, other than the king, no one can wear the crown. Nah, di sini bisa kita maknai, ya, di sini lebih tepat kita maknai selain. Agak janggal kalau kita maknai kecuali. Kecuali rajanya, ya, mungkin lebih enak selain rajanya. So, Anda bisa lihat di sini,
hanya perubahan kalimat, ya other than bisa dimaknai lebih dekat kepada kecuali atau selain. Oke? Selain rajanya, ya tak seorang pun dapat memakai mahkotanya. Sekarang kita lihat yang berikut, in other words, ini bisa kita maknai dengan kata yang lain. Ya tentu sama dengan bahasa Indonesia, ini pun digunakan untuk menyederhanakan sesuatu. Misalkan, in other words, she wants you to try harder. Ya, dengan kata yang lain, dia menginginkan agar kamu mencoba lebih keras. Oke? In other words, they have failed. Ya, dengan kata lain, mereka telah gagal. Ataupun dapat dimaknai, artinya mereka telah gagal. Ya, Anda menyederhanakan maksud. Oke? Kita lihat yang berikut. Every other. Nah, other ini bisa diisi setelahnya titik-titik. Ini kita maknai setiap dua. Misalkan, we play futsal every other day. Ya, di sini maksudnya kita bermain futsal, ya, setiap 2 hari sekali. Jadi sehari main, besoknya tidak, besoknya main, besoknya tidak, dan seterusnya. Ini sama dengan we play futsal every second day. Jadi setiap hari yang kedua kita bermain. Oke? Kalau kita mengatakan we play futsal every third day, berarti 3 hari sekali main. Namun untuk 2 kali, ya, kita bisa gunakan ungkapan every other. Oke? Misalkan lagi, make your conclusion, ya, buat kesimpulan kamu on this sheet of paper. Ya, pada lembar kertas ini. Please write, ya, mohon tulis every other line. Line ini baris, sehingga ini maksudnya, ya, setiap 2 baris. Jadi baris pertama tulis, baris kedua jangan tulis, baris ketiga baru nulis. Begitu seterusnya. Jadi setiap 2 baris. Oke? Itu makna dari every other. Kita lihat yang berikut. Each other atau one another. Ini paling umum, bisa kita maknai saling atau satu sama lain. Misalkan, Andy and Roy don't talk to each other. Ya, Andy dan Roy, ya, satu sama lain tidak bicara. Contoh berikut misalkan, Andy, Roy, and Iwan don't talk to one another. Ya, ini maknanya sama. Andy, Roy, dan Iwan, ya, sama-sama atau satu sama lain tidak bicara. Nah, 2 kata ini ada beberapa perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa each other hanya digunakan ketika, ya, antara 2, yakni Andy dan Roy. One another, ya, ketika membicarakan lebih dari 2. Andy, Roy, dan Iwan. Namun pada penggunaannya, sebagian berpendapat boleh saling menggantikan. Misalkan Anda bisa menggunakan one another juga bisa, atau each other pada kalimat yang ini. Oke? Kita lihat contoh berikut. Everyone in the family, setiap orang di keluarga, must give presents. Harus memberi hadiah to. Nah, kalau lihat konteks kalimat ini, everyone, kita gunakan each other atau one another. Ya, kita gunakan one another karena everyone in the family. Dalam keluarga lebih dari 2 orang. Oke? Namun tentu, Anda pun bisa menggunakan each other. Kita lihat contoh berikut. We often visit each other's house. Ya, kita sering, ya, saling mengunjungi rumah masing-masing. Oke? Kira-kira maknanya kurang lebih seperti itu. Oke? Sekarang kita masuk latihan. Ya, di sini kita coba terjemahkan. Anda coba gunakan ungkapan-ungkapan dengan kata other. Ya, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Kita coba lihat. Yang pertama, kita harus mencegah corona menyebar. So, we must prevent corona. Nah, di sini, prevent, pasangan katanya adalah from. Sama dengan bahasa Indonesia, kalau kita mengatakan
kita harus mencegah sesuatu dari. Ya, mencegah dari. Sama, prevent pasangannya from. Nah, setelah from ini harus kata benda dari sesuatu. Karena kata menyebar adalah kata kerja, sehingga kita harus rubah menjadi gerund. Rubah menjadi kata benda dengan menambahkan akhiran ing. So, spread menjadi spreading. Oke? But, di sisi lain, ya yang kita gunakan adalah, ya on the other hand, ya ini sederhana, we must feed our family. Oke? Kita lihat yang kedua, mencuci tangan sangat penting. Ya, ini materi pada sesi kedua. Ada kata kerja, ya, yang posisinya sebagai subjek. Ya, tentu subjek harus kata benda, so lagi-lagi kita buat gerund dengan menambahkan akhiran ing. Washing hands sangat penting. Ya, Anda bisa gunakan crucial. Kalau tidak, ungkapan yang kita pakai adalah, ya, otherwise, ya, we will be, rentan, kita bisa gunakan vulnerable. Ya, ini pasangannya adalah to, ya, diseases. Oke? Yang ketiga, saya belum lama ini ketemu dia. Masih ingat ungkapan belum lama dengan other? Ya, kita bisa gunakan kalimat dulu, I met him, ya, the other day. Ya, selang 2-3 hari kemarin. Oke? Ya, dia kelihatan lebih kurus. He looked, kata kerja bentuk kedua, karena pada saat itu dia kelihatan, ya, thinner, lebih kurus. Ya, ungkapan berikutnya, satu demi satu. Ya, kita bisa gunakan one after another atau one after the other. Oke? Ya, anak-anak kamu, your children, will menikah. Kita bisa gunakan get married and berpisah dari kamu. Ya, berpisah di sini kita bisa gunakan move away. Ya, pindah. Oke, from you. Berikutnya, Adam dan Hawa dibolehkan. So, Adam and Eve were allowed. Ya, saat itu dibolehkan to eat anything, kecuali, ya, kita bisa gunakan other than, ya, coolly. Berikutnya, dengan kata lain, ya, kita bisa gunakan in other words, ya, setiap orang harus melindungi diri mereka. Ya, everyone should protect themselves. Berikutnya, dia berpuasa setiap 2 hari sekali. So, hari ini dia puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak, dan seterusnya. Oke, so bisa kita gunakan he fasts, ungkapan dengan other yakni every other. Karena ini membicarakan hari, so kita gunakan day. Oke, he fasts every other day. Yang terakhir, mereka saling mencintai. Yang sederhana, they love, Anda bisa gunakan each other atau one another. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. So, terima kasih dan kita akan ketemu lagi pekan depan.